Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Beriman kepada Yesus berarti berhutang. Saudaraku, banyak orang Kristen berpikir ketika beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya akan dimudahkan dan kelak mati masuk surga. Itulah pemahaman kata anugerah bagi sebagian besar orang Kristen. Pemahaman ini sudah mendarah daging dan sampai ke saraf-saraf sehingga mereka berpikir hanya pemahaman seperti itu yang benar. Di luar itu tidak benar, di luar itu sesat. Dan fatalnya ini membawa kepada pasivitas kehidupan. Mereka tidak bisa memandang keselamatan secara benar dan utuh. Mereka berprinsip dosanya sudah diampuni dan kelak mati masuk surga, tanpa mau melihat kenyataan bahwa sesungguhnya mereka masih sering meleset, masih bisa berbuat dosa dan kesalahan. Dan mestinya kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia dan kudus itu, dosanya harus dibereskan. Coba kita berpikir secara jernih, kalau surga diisi orang-orang yang masih berbuat dosa, yang masih melakukan kejahatan, kan surga bisa rusak, saudara. Pemahaman keselamatan dengan beriman kepada Kristus yang benar bukan seperti itu. Yang benar dengan beriman kepada Tuhan Yesus, justru kita menjadi orang-orang yang berhutang, yang memiliki hutang, dan hutang itu harus kita bayar agar kelak kita bisa diizinkan masuk ke dalam kerajaannya. Roma 8 ayat 12-14 menuliskan demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di sini jelas dikatakan kita adalah orang-orang berhutang. Artinya memiliki hutang. Kenapa dikatakan berhutang? Karena kita masih hidup menurut daging. Ini benar adanya, saudara, sebab rata-rata kita, kalau jujur, kedagingannya masih kuat. Sekalipun sudah Kristen bertahun-tahun. Dan ini yang akan membuat kita mati atau binasa. Tadi dikatakan begitu. Kalau kita mau hidup, artinya tidak mau mati dan bisa kembali bersekutu dengan Allah di kerajaannya nanti, dikatakan kita harus mematikan perbuatan-perbuatan tubuh yang berkodrat dosa ini. Ayat ini berkata kamu, artinya kita yang harus mematikan kedagingan kita, bukan Tuhan. Sebab memang ini hutang yang harus kita bayar. Lebih jelas lagi, dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dituliskan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa
Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jelas, Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini anugerah, ini peluang bagi kita untuk diselamatkan, untuk beroleh hidup. Jadi, ketika Kristus mati di kayu salib, bukan berarti kepastian kita masuk surga, bukan. Itu baru awal. Dia mengangkut dosa dunia. Dosa semua manusia sudah ditanggungnya. Yohanes 1 ayat 29. Itu betul. Tapi ingat, masih ada kodrat atau potensi bagi kita untuk berbuat dosa, untuk melakukan yang jahat. Ini yang harus kita selesaikan. Inilah hutang kita. Lalu cara membayarnya bagaimana? Tadi dikatakan bahwa kita harus menyerahkan nyawa kita juga untuk saudara-saudara kita. Nyawa itu berbicara sesuatu yang paling penting dan paling berharga dalam hidup seseorang. Tiap-tiap orang berbeda. Bisa itu berupa harta, kekayaan, kehormatan, jabatan, hobi, dan segala sesuatu lainnya yang memberi nilai dalam hidup seseorang. Sesuatu yang bisa menyenangkan dan membahagiakan hatinya. Nah, itu harus kita serahkan buat sesama kita. Kalau kita punya kedudukan, biarlah kedudukan itu memberkati orang banyak. Kalaupun kita punya banyak harta, itu pun kita pakai untuk menolong orang lain dengan tulus. Sekalipun kita punya jabatan atau gelar yang banyak, kita tidak sombong. Tapi biarlah melalui semua itu kita rindu bisa menjadi berkat. Dan masih banyak lagi. Dengan demikian, hidup kita jadi berdampak dan berarti bagi Tuhan, bisa dinikmati Tuhan. Sebab hidup kita bisa menjadi sarana orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi begitulah seharusnya kita membayar hutang kita kepada Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kiranya pemahaman ini boleh mendewasakan iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.